Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Intan Putri Mardiani dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Hubungan Internasional. Dalam kali ini, saya akan membahas peranan media dalam hubungan internasional. Sebelum berlanjut terhadap apa itu media massa di dalam hubungan internasional, mari kita ketahui apa itu media massa. Media dalam konteks komunikasi merupakan alat, sarana, atau medium yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan. Lain halnya apabila pesan yang disampaikan untuk khalayak atau masyarakat dalam jumlah besar, heterogen, dan tersebar di mana-mana, maka biasanya digunakan media massa. Media massa sendiri alat atau sarana yang digunakan dalam menyampaikan pesan oleh sumber kepada penerima atau khalayak dengan menggunakan alat-alat komunikasi. Mungkin sobat sudah banyak yang tahu alat komunikasi dalam media massa, seperti halnya TV, berita, maupun perfilman. Kata media berasal dari bahasa Latin, yaitu medius, yang artinya tengah, perantara, atau pengantar. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium, yang secara etimologi berarti perantara atau pengantar. Kamus Besar Ilmu Pengetahuan, media merupakan perantara atau penghubung yang terletak antara dua pihak atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk. Pada video kali ini, mari kita simak perkembangan media massa. Perkembangan media massa dibagi menjadi 4 bagian, yaitu zaman kolonial, prakemerdekaan, Orde Baru, dan terakhir masa reformasi hingga sekarang. Tahun 1885, di seluruh daerah yang dikuasai Belanda, terdapat 16 surat kabar berbahasa Belanda dan 12 surat kabar berbahasa Melayu. Salah satunya adalah Pemberitaan Baru dari Surabaya. Ketika Jepang datang ke Indonesia, kantor berita Antara diambil alih dan diteruskan oleh kantor berita Yashima. Selanjutnya berada di bawah pusat pemberitaan Jepang, yakni Domei. Masa revolusi, media massa Indonesia menjadi salah satu alat perjuangan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Pada bulan September hingga Desember 1945, kondisi pers RI semakin kuat, yang ditandai oleh mulai beredarnya koran Suara Merdeka, Berita Indonesia, Merdeka Independen, Indonesia News Bulletin, Warta Indonesia, dan The Voice of Free Int. Media massa juga digunakan sebagai Dari sejarah media yang tadi disebutkan, tambahannya adalah dalam praktik media yang mempengaruhi tahap hubungan internasional, media massa bukan hanya sebagai sumber informasi publik dan politik saja, tetapi kerap menjadi pendorong terjadinya perubahan politik. Nah, secara umum media massa memiliki kecenderungan tertentu dalam melakukan liputan pada peristiwa politik internasional. Dalam wujud lebih konkret, media memiliki peranan besar terhadap komunikasi politik internasional. Keterlibatan aktif media telah melahirkan istilah media diplomasi. Artinya, media massa sebagai saluran dalam menjalankan misi diplomasi sebuah negara terhadap negara lainnya. Sebagai media diplomasi, media massa tidak hanya sekedar meliput peristiwa diplomatik, tetapi media massa juga harus memiliki sikap sebagai seorang negosiator. Terkait dengan media diplomasi, bahwa media sebagai salah satu aktor dalam dinamika tata hubungan internasional. Posisi Indonesia dalam tata hubungan internasional sangat dipengaruhi aktor media massa tersebut. Berikut ini adalah beberapa contoh daripada media sosial atau media massa, baik berupa media interaktif melalui Zoom, atau rapat internasional melalui media aplikasi, kemudian ada peranan daripada pemerintah sendiri, dan negosiasi terhadap masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, media massa berfungsi untuk menginformasikan, mendidik, menghibur, dan pengawasan sosial atau social control, pengawas perilaku publik dan penguasa. Dalam hal ini, media massa sangat berperan penting dalam
hubungan internasional. Terlebih, media adalah salah satu alat komunikasi termudah dalam menggapai dan mengakses informasi terkait hal apapun yang ada di kancah internasional. Mengacu pada teori multitrack diplomasi, peran media massa cukup berpengaruh dalam menjaga harmonisasi antar lembaga. Media massa juga sangat efektif menjadi mediator antar negara dalam menanggapi isu-isu tertentu. Bahkan tatkala media massa itu sebagai alat diplomasi antar negara ketika melakukan pembahasan atau perundingan suatu isu internasional. Bukan rahasia umum lagi bahwasannya pemerintah sering kali menggunakan media massa untuk melibatkan opini-opini publik dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Hal ini dirasa cukup dikarenakan media massa adalah salah satu alat komunikasi yang sangat-sangat mudah diakses oleh siapapun. Bahkan tidak jarang kita lupa untuk memfilterisasi hal tersebut. Mudah-mudahan dari video kali ini dapat membantu teman-teman semua dalam mencari referensi seputar media massa dalam hubungan internasional. Saya Tania Putri Mardiani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.